Ya, kembali lagi bersama gue masih di Modal Nekat Channel. Dan di kesempatan video kali ini gue mau sharing ke teman-teman. Gue di sini mau mindahin anakan ikan mas koki usia 1 bulan hasil pemijahan di kolam terpal. Di video sebelumnya gue di situ sharing gimana cara gue mijahin ikan mas koki di akuarium ukuran 1 meter kali 40 kali 45. Nah, untuk linknya ada di deskripsi ya. Silakan teman-teman bisa cek. Nah, selang 1 bulan dari pemijahan itu, gue mijahin lagi. Tapi kali ini di kolam terpal dengan ukurannya ini 150 atau 1,5 meter ya, kali 50 kali 50. Lalu seperti apa prosesnya dan cara gue mindahin anakan ikan mas koki ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Pertama-tama untuk indukan yang gua pijahin di sini ya, untuk perbandingannya. Nah, perbandingan indukan yang gua pijahin di sini itu 2:1. Jadi jantannya 2, betinanya 1. Untuk jantannya ini pakai jantan yang sama dua-duanya kayak di video sebelumnya. Ini gue pakai si Black Kirin sama Oranda Style Sunkiss ini. Tapi untuk betinanya di sini gue pakai indukan betina yang lain atau beda ya dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu kan gue pakai 2 betina red white sama black oranda ya. Nah, kalau yang ini cuma 1. Ini warnanya nih black gold ya, tapi lebih banyak goldnya sih. Kalau blacknya itu cuma di bagian ujung sirip-siripnya aja itu. Nah, terus kenapa di sini kok gua nggak samain gitu untuk jumlah jantan betinanya kayak di video sebelumnya gitu. Terus betinanya juga kenapa nggak pakai yang sama kayak video sebelumnya, sedangkan kalau jantannya pakai yang sama gitu. Nah, jadi ceritanya ini ya, setelah 1 bulan lebih kemarin gua mijahin di akuarium yang 1 meter itu, indukan betina gua yang lain ya si black gold ini tiba-tiba dikejar-kejar sama 2 jantan ini. Ya alhasil langsung gue pindahin aja ke kolam terpal ini untuk gue pijahin gitu ya, daripada nanti telur si betinanya ini kebuang gitu aja gitu ya, kan sayang juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang pemijahan yang di luar rencana gitu ya, karena gini, sebenarnya gue itu udah ngerencanain apa ya untuk mijahin berikutnya gitu ya setelah pemijahan kemarin itu yang di akuarium. Nah, makanya di sini juga gue untuk kolam terpalnya ini udah ada gitu, karena memang udah punya rencana sebelumnya. Cuman ya ini rencana gue tuh tadinya dari setelah pemijahan yang kemarin itu ya nunggu 2 atau 3 bulanan lah gitu, baru gue mijahin berikutnya, nunggu anakan-anakan yang kemarin itu pada gede-gede dulu gitu. Tapi ternyata ya si black gold ini keburu udah gendong telur duluan gitu ya, udah siap. Ya udahlah, daripada nunggu diintar-intar lagi, mendingan gue pijahin aja gitu secepatnya. Dan alhamdulillahnya ya di sini untuk proses pemijahan ini berhasil lagi, betinanya mau ngeluarin telurnya dan jantannya juga mau ngebuahin juga. Sampai akhirnya ini udah pada netas ya. Nah, untuk proses perawatannya ini sama aja kayak di video gue sebelumnya ya, mulai dari burayaknya netas, pengangkatan media itu hari keberapa, hari pemberian pakan pertama di hari keberapa, dan cara pemberian pakannya seperti apa, itu semua prosesnya sama persis kayak di video gue itu ya. Yang membedakan ini hanya tempatnya aja. Kalau yang pertama di akuarium 1 meter ya, kalau ini di kolam terpal 1,5 meter. Dan sekarang anakannya ini udah 1 bulan usianya ya, waktunya untuk gua pindahin ke akuarium kecil-kecil ya, biasa untuk dibagi-bagi tempatnya. Sekalian gue mau bersihin ini kolamnya, karena ya bisa lihat sendiri ya teman-teman, itu air sama dasarnya udah kotor banget ya, karena ya selama 1 bulan ini airnya nggak pernah gue apa-apain gitu, nggak pernah diganti ya, ditambahin juga enggak sih ya kalau di kolam terpal itu, karena dia lebih luas, jadi penyusutan juga atau penguapan itu lebih lama gitu. Kalau sebulan dalam dikasih tinggi 1 jengkal itu ya masih kuat lah, masih tahan, nggak ada penguapan yang parah gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke proses pemindahannya. Ini pertama-tama gue siapin tempatnya dulu. Jadi tempat untuk mindahinnya ini gue pakai akuarium ukuran
40 kali 25 kali 25 ya, dikasih aerator untuk oksigennya. Nah, pertama-tama gua kasih air kolamnya dulu di sini sedikit ya, di akuarium ini kira-kira ya setengah ember kecil. Ini gunanya supaya ikannya nanti nggak stres saat dipindahin karena ada air lamanya. Baru kemudian ditambahin ini air barunya. Jangan air baru semua ya, kalau air baru semua nanti ada potensi ikannya itu bisa stres, itu bahkan ya bisa mati. Makanya harus ada air lamanya sedikit. Dan di sini gue tambahin garam ya, ini kira-kira 1 sendok teh, ditunggu sampai larut, ini kira-kira 10 sampai 15 menitan. Nah, ini tuh untuk sementara aja ya, dipindahin ke sini biar gampang gue dari kolam deket pindahinnya, karena nantinya untuk dipindahin di perawatan selanjutnya di akuarium yang ini. Nah, sekarang karena ini udah larut, kita langsung aja serok-serokin ikannya untuk dipindahin. Nah, ini sekaligus juga gue pilih-pilihin atau gue sortir ya di sini ikan-ikan yang rejectnya, yang cacat ya gue pisahin dan gue kumpulin di tempatnya terpisah. Ini nantinya sama teman gue dikasih ke predator, dia punya predator Sana sama Arwana. Nah, jadi untuk ikan-ikan yang reject biasanya gue kasih ke situ gitu. Kalau yang rejectnya parah sih ya. Ya, dan ini kira-kira udah setengahnya lah ya gue pindahin dari kolam ke akuarium ini. Dan ini temen gue masih lanjut untuk nyerok-nyerok ya, sambil nunggu temen gue nyelesain mindahin semuanya dari kolam ke akuarium ini, gue lanjut ngebahas dulu yang ini nih, akuariumnya ini untuk tempatnya nanti si ikan-ikan apa ya, anakan ikan-ikan mas akan gue tempatin di sini. Nah, ini filtrasinya yang bisa teman-teman lihat di situ, itu pakai gelembung aerator, tapi di situ gue pakai biomedia yang gue bikin sendiri. Untuk proses cara bikinnya itu kayak gini. Ini dari kotak bekas makanan ringan ya, entah makanan apalah ya, gua nggak tahu, nemu di rumah. Nah, ini keempat sisinya ini dilubang-lubangin, tapi bawahnya sih enggak ya, dasarnya enggak, cuman bagian samping-sampingnya aja. Untuk bagian atasnya juga dilubang-lubangin, sama bagian tengahnya itu ada lubang yang lebih besar seukuran masuknya pipa bening. Untuk ngelubanginnya ini gue pakai solder ya. Ini jadi pipa beningnya ini masuk ke lubang yang ini, baru nanti batu aerator masuk ke pipa beningnya itu ya, pakai batu aerator yang kecil. Nah, ini setelah diisi medianya, gue pakai batu apung dengan biofoam. Kalau yang satu lagi ada batu apung, biofoam, sama ada japmatnya gitu. Kalau yang ini untuk busanya full biofoam aja. Nah, kurang lebih seperti inilah setelah dipasang. Pipa beningnya ini harus dibikin agak ngegantung ya, jangan terlalu nempel ke dasar, tapi harus ngegantung. Nah, baru nanti batu aerator masuk lewat pipa bening itu, jadi pakai batu aerator yang ukurannya paling kecil yang bisa masuk ke pipa bening. Nah, kayak gini lah kurang lebih hasilnya. Dan setelah dipasang, ini dia ya, ikan-ikannya juga udah selesai dipindahin ke sini semua dari kolam. Dan untuk penggunaan biomedia ini menurut gue sih cukup efektif ya, kalau untuk ngerawat anakan ikan mas koki kayak gini yang masih kecil-kecil ya, cukup lumayan lah untuk nyaring kotoran. Tapi kalau untuk indukan ya nggak bisa sih ya, indukan tetap harus pakai power head, filtrasinya nggak bisa model biomedia kayak gini. Ini biomedia kayak gini ya untuk ikan-ikan yang kecil aja gitu, karena sistem filtrasinya juga nggak terlalu kuat kayak power head. Dan ini tadi untuk yang reject-rejectnya nih, ini ada 15 ekor yang rejectannya. Terus yang di akuarium itu tadi semuanya ada 233, ditambah ini 15, jadi total semua itu 248. Ya cukup lumayan lah ya hasilnya dari kolam terpal ini. Dan untuk ikan yang sebelumnya di akuarium ini ya, yang di video gua yang kemarin ya, ikan yang ini nih. Nah, ini sekarang karena akuariumnya dipakai untuk adik-adiknya, nih ikan-ikan yang ini udah pindah gue simpen di sini di kolam, dan mereka udah bisa makan pelet ya, jadi makannya udah gue kasih pelet kalau yang ini. Kalau untuk yang masih kecil-kecil tadi gue push dengan cacing sutra.
Oke, untuk video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih, and bye-bye.